Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siskanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Nah, normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, atau tanpa adanya redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambigunya itu bisa dihilangkan. Nah, adapun tujuan dari normalisasi yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data yang memastikan dependensi data atau data berupa pada tabel yang tepat. Nah, jika data tersebut itu belum dinormalisasikan, maka ada 3 hal kemungkinan, yaitu yang pertama ada insert anomali. Nah, insert anomali yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Nah, yang kedua itu ada delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, artinya data yang harusnya tidak terhapus itu mungkin akan ikut terhapus. Nah, yang ketiga itu ada delete anomali. Nah, delete anomali yaitu situasi di mana nilai yang diubah itu menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, di sini saya mempunyai file KRS. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang file KRS yaitu berupa entitas dan atribut-atributnya. Nah, di sini saya mempunyai entitas mahasiswa yang mana di sini itu mempunyai atribut ID, nama, sama NIM. Nah, di sini ID itu sebagai primary key. Kemudian yang kedua saya punya entitas mata kuliah. Nah, di sini itu atributnya ada ID mata kuliah, terus nama dan kode mata kuliah. Terus yang selanjutnya itu ada ID prodi, ada entitas prodi, maaf. Di sini kami mempunyai atribut yaitu ID, nama dan kode, itu kode prodi. Nah, yang selanjutnya itu saya mempunyai entitas fakultas. Nah, di sini kita juga punya atributnya itu nama sama kode. Terus di sini ada entitas jenjang. Itu seperti yang entitas-entitas lainnya, yaitu kita punya ID, nama, dan kode. Di sini kita punya entitas nilai. Nah, di sini nilai kita punya ID, kode, dan angka. Nah, ID tersebut nanti itu akan berrelasi dengan entitas-entitas yang lainnya, sehingga kita butuh yang namanya ID sebagai primary key. Nah, selanjutnya kita itu membutuhkan entitas data prodi dari beberapa entitas yang telah kami bikin tadi. Ternyata setelah diidentifikasi, kita itu juga butuh ID, maksudnya entitas data prodi, yaitu untuk merelasikan antara entitas prodi, fakultas, sama jenjang. Nah, untuk merelasikannya itu kita menggunakan ID yang ada di entitas tersebut. Misalnya di sini saya punya entitas data prodi, kemudian saya akan menggunakan ID yang ada di entitas prodi untuk menggabungkan data-data nantinya yang akan dijadikan sebagai yang akan dimasukkan dalam satu database. Nah, di sini saya punya di entitas data prodi ini saya punya atribut ID prodi, kemudian ID fakultas, sama ID jenjang. Nah, setelah itu saya juga membutuhkan data mahasiswa untuk merelasikan antara entitas data prodi dengan entitas di mahasiswa, sehingga saya menggunakan ID di data prodi sama ID di mahasiswa untuk merelasikan tabelnya. Nah, kemudian di sini saya juga butuh KHS. Saya punya entitas KHS untuk merelasikan semuanya. Di sini kan ID data mahasiswa itu di situ sudah ada data prodi yang terdiri dari fakultas, prodi, dan jenjang. Nah, di sini juga saya akan mengambil ID mata kuliah yang
dan ID nilai. Kemudian di situ juga saya tambahkan kredit dengan mutu untuk menghitung nilai-nilai yang nantinya akan diinput. Nah, mungkin ini gambaran tentang KRS, file KRS. Nah, yang selanjutnya saya punya file absen. Nah, di sini di file absen juga saya membutuhkan entitas mahasiswa, kemudian ada entitas mata kuliah, ada entitas prodi, entitas fakultas, entitas jenjang, entitas nilai. Kemudian di sini juga saya butuh entitas data prodi, entitas dosen untuk mengetahui dosen siapa yang akan memberikan nilai. Kemudian di sini saya punya entitas data mata kuliah untuk menggabungkan antara ID dosen dengan ID mata kuliah. Di sini supaya ditahu kira-kira nanti dosen yang akan mengampu mata kuliah itu siapa. Sini ada juga entitas data mahasiswa, entitas KHS, dan entitas absen. Dan ini absen itu untuk merelasikan antara semuanya. Mungkin itu gambaran tentang file absen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel yang tidak normal. Misalnya di sini saya punya tabel sebagai berikut. Misalnya ada NIM, nama, kode, mata kuliah, SKS, dengan nilai. Nah, ini merupakan ciri-ciri tabel yang tidak normal. Kita bisa lihat sebagai berikut. Dan ini saya punya, misalnya saya punya tabel, ada nama, mata kuliah, sama nilai. Nah, di sini dari tabel tersebut ada 3 kemungkinan untuk pemecahannya. Misalnya kita akan pecah menjadi tabel nama, nama mata kuliah, dan nama nilai. Kemudian yang kedua ada nama, mata kuliah, dan mata kuliah nilai. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga itu ada nama, nilai, dan mata kuliah nilai. Nah, di sini kita akan menguji kemungkinan yang kedua, yaitu tabel nama mata kuliah dan mata kuliah nilai. Nah, ini ada tabel nama dan mata kuliah. Selanjutnya, kita punya tabel mata kuliah dan nilai. Nah, di sini kita bisa coret yang bagian di Hyung dengan nama Hyung dengan mata kuliah Alin atau aljabar linear. Kemudian tabelnya itu akan seperti ini. Kita akan menggabungkan antara ini nama, yaitu namanya itu Suno, dan mata kuliah Jarkom. Kita akan gabungkan ini, kita akan berikan panah ke sini. Dan ini yang kedua ada Yunabi, Alin, kita gabungkan. Kemudian di sini ada ini Alin dengan Alin kita jadikan satu, dan Alin ke Alin juga seperti itu. Nah, yang ini juga ada nama Romeo terus mata kuliah Lokom, dia akan panahnya itu akan ke mata kuliah Lokom. Kemudian ini Alin dengan Alin, ini juga sama Alin dengan Alin. Nah, setelah kita gabungkan tabel-tabel tersebut, maka hasil dari tabelnya itu akan seperti ini. Nah, ini tabel yang ini tuh masih tidak sama seperti tabel yang pertama. Nah, ini yang bagian kiri, kan ini tabel yang pertama kita punya. Nah, setelah dilakukan pembagian, ternyata hasil dari tabel tersebut itu hasilnya itu seperti yang tabel di sebelah kanan. Jadi, disimpulkan bahwa tabel yang awal dengan tabel yang akhir itu tidak sama. Seperti ini, tabel yang kiri dengan tabel yang kanan itu tidak sama, sehingga ini tuh dilarang untuk melakukan pemecahan tabel seperti itu. Itu biasa disebut dengan lossy join decomposition. Itu dilarang. Nah, di sini saya punya lagi tabel tidak normal seperti itu. Nah, ada kemungkinan pemecahannya, yaitu ada yang pertama, kemungkinan pertama itu ada NIM, nama, dan nama kode mata kuliah SKS dan nilai. Yang kedua ada NIM, nama, dan NIM mata kuliah SKS nilai.
Yang kemungkinan yang ketiga ada NIM, nama, kode, dan kode mata kuliah SKS nilai. Yang selanjutnya ada NIM, nama, mata kuliah, dan mata kuliah kode SKS dan nilai. Nah, di sini kita akan menguji kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu ada NIM, nama, dan nama, kode, mata kuliah SKS dan nilai. Nah, ini tabelnya NIM nama dan tabel NIM kode mata kuliah SKS dan nilai. Nah, di sini kita bisa hapus yang ini, NIM H071201001 dengan nama Suno. Kemudian kita juga bisa hapus yang ini, NIM H071201002 dengan nama Yunabi. Setelah itu kita akan gabungkan ini yang baris pertama dengan yang baris pertama yang ada di tabel sebelah kanan. Yang ini karena NIM-nya sama. Kemudian kita gabungkan lagi dia ke baris kedua, baris ketiga di tabel yang sebelah kanan. Karena ini NIM-nya sama, jadi dia punyanya atas nama Suno. Kemudian NIM yang selanjutnya itu NIM H071201002 itu atas nama Yunabi. Kita berikan tanda panah ke tabel yang selanjutnya itu ke NIM 02. Kemudian kita juga berikan tanda panah ke yang baris selanjutnya ini. Karena NIM-nya sama berarti dia punyanya NIM 02 atas nama Yunabi. Nah, yang ini yang terakhir atas nama Suno dengan NIM 03. Nah, hasilnya itu dari penggabungan tersebut itu akan seperti ini hasilnya. Tapi tabel ini itu belum normal karena ada nilai yang terduplikat di kolom nilai. Jadi kita akan pecah lagi, yaitu dengan tabel ini, dan kita hapus mata kuliah Jarkom dengan kode A dan S3 SKS. Kemudian kita hapus lagi mata kuliah Lokom dengan kode B 2 SKS. Dan kita hapus kode A dengan mata kuliah Jarkom 3 SKS. Kemudian kita gabungkan lagi ini kode A ke kode A, kemudian kode B juga ke kode B, dan selanjutnya kode A ke kode A, kemudian kode B ke kode B, dan kode A ke kode A lagi. Nah, setelah digabungkan, kita punya tabel mahasiswa seperti ini. Setelah itu, kita punya entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Kemudian kita punya juga entitas mahasiswa yang terdiri dari dua atribut yaitu NIM dan nama, yang mana NIM itu adalah primary key. Nah, yang ketiga, kita punya entitas KRS dengan atribut NIM, kode, dan nilai. Dan kita punya entitas mata kuliah dengan atribut kode, mata kuliah, dan SKS, di mana kode itu adalah primary key. Nah, di sini kita akan relasikan NIM di KRS dengan NIM di mahasiswa. Kemudian kita juga akan relasikan kode di KRS, di entitas KRS dengan kode di entitas mata kuliah. Nah, mungkin itu tadi adalah jenis tabel yang diperbolehkan ketika kita akan melakukan normalisasi. Tabel seperti ini yang dibolehkan apabila tabel yang pertama dengan tabel yang terakhir itu hasilnya itu sama, maka itu diperbolehkan dalam melakukan normalisasi. Nah, mungkin sekian materi dari saya mengenai normalisasi. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.